Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue nih, Gus Beti, dalam tajuk yang secara garis besarnya yaitu politik embongan ya. Dia akan membahas hal-hal yang terkait dengan politik ya, yang kekinian ya, yang terus akselerasinya semakin umup. Umup itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia mendidih. Nggak tahu oktannya naik terus mungkin ya. Oktan itu titik bakar lah gitu ya. Kalau BBM itu ada oktannya berapa gitu ya. Ini semakin naik terus sampai nanti mungkin klimaksnya di 2024 ya. Yang kita kasih judul besar yaitu politik embongan ya. Dan di sini bukan partisan, bukan pragmatis, tapi pengetahuan ya. Oke. Ya. 3 yang aku pernah sampaikan ke kalian tentang Golkar, ya ternyata ya jadi kenyataan ya seperti itu. Yang partai besar kok nggak nyalon no dewe, wong partai besar kok mengkoalisi, tidak mengajak orang berkoalisi sama dia, apaan itu? Dan akhirnya ternyata terbukti ketua partainya dianulir ya. Kita tunggu aja apa nanti keputusan dari Dewan Kehormatan Partai Golkar ya. Itu sudah terbukti ya. Jadi kita santai-santai saja, tapi sepertinya apa yang kita sampaikan ya menjadi kenyataan. Golkar sudah ya. Terus kemudian nah ini yang akan kita diskusikan nanti masalah grid ya, grid. Bicara Jawa Timur itu ya, kalau mau memang bidikannya ke sana ya, Islam, Jawa, NU ormasnya ya. Aku kan kemarin mengusulkan berapa nama? Ranking pertama kedua yang Betty itu Kofifa dan Yeni ya. Kemudian Mahfud MD ya. Ini berikutnya dan paling buncit, paling akhir itu Imin ya. Yang dipanggil Cak Imin, dan kita sekarang akan bicara tentang Cak ini ya. Dan terbukti ya, NU tidak memberikan cek kosong, berarti kan harapan NU akan otomatis mendukung kan juga buyar ya. Meskipun aku sudah katakan di kemarin, apakah sikap NU terkait tidak memberikan cek kosong, gampangnya begitu, terhadap tidak memberikan karpet merah terhadap Caimin ya, panggilannya gitu ya. Itu sebuah keputusan yang sudah menjadi gimana ya? Menjadi bentuk kebijaksanaan mereka, atau itu bisa berubah ya. Ya, melihat kondisionalnya. Karena apa? Kita tahu ada satu nama yang aku bilang karbitan. Karbitan itu karena memang tidak mengakar. Cuman akhirnya dia bisa di framing menjadi dekat dengan NU ya. Sosok nama yaitu Erick Thohir. Nah, kalau seandainya yang dipilih itu kemarin Erick Thohir, apakah NU akan bersikap sama sebagaimana NU bersikap terhadap Cak Imin ya. Gak itu, tolong ambil anu deh. Kok ini casnya hilang, berkurang, apa namanya? Sama copnya ya. Bentar, ini apa speakernya, receivernya kurang daya. Kalau nggak nyampe, yang ini taruh situ, kita bawa sini untuk tempat ini. Ini mungkin nggak nyampe. Oh nyampe tuh, sudah tuh. Ini kita tarik gini aja. Bismillah. Sebentar. Ini mengganggu perjalanan kita ini. Oke, udah. Oke, aman, sudah ya. Kita lanjutkan. Ya, ada sosok yang itu sangat di sini, gambar-gambarnya itu sudah sering dipajang ya, pakai seragam yang itu notabene underbow-nya NU kan, Banser atau segala macamnya itulah ya. Itu sangat dekat dengan NU si Erick Thohir itu. Lah kalau misalkan kemarin yang dipilih
itu untuk mendampingi sebagai cawapres itu Erick Thohir, apakah NU juga akan bersikap sama sebagaimana NU bersikap terhadap si Imin ini? Itu menjadi pertanyaan juga itu. Kalau sama, yaitu berarti sebuah kebijakan yang sudah baku gitulah ya, sudah baku, dia tidak mau dibawa-bawa atau diseret-seret atau digunakan sebagai mesin peraih suara gitu ya, mesin politik gitu ya. Cuman kan sulit untuk membuktikan karena si Eriknya juga nggak dilamar ya. Kalau misalkan dia dilamar, kita baru tahu jawabannya gitu. Oke. Dan akhirnya ya kita tahu ya begitu ya, sudah tersiar. Silahkan buka di channel YouTube bagaimana tanggapan NU itu seperti itu, kita sudah sama-sama tahu ya. Akhirnya benar juga kan, tidak mengakar ya. Jadi bayangan terus mendapatkan dukungan dari NU dan itu dia bisa bergerak menjadi mesin politik pendulang suara, buyar. Ya, aku lagi tadi Golkar ya, terus urut-urutan ya, siapa yang paling bagus sebetulnya untuk dipilih dari. Oh iya, ada satu nama sebetulnya itu ya, aku nggak masukkan ya, itu siapa mantan ketua NU itu, Agil Sirot ya, itu juga kemarin lolos dari perhatianku, aku hanya 4 aja ya, Kofifa, Yeni, Mahfud, dan Imin ya. Sebetulnya Agil Sirot itu juga itu layak itu untuk dipertimbangkan ya. Oke, terlepas ada yang sudah enggak itu lain ya, tapi masuk nominasi layak untuk dipertimbangkan ya. Dan kemudian kita tahu yang terpilih Caimin itu ya. Oke, sekarang aku akan bicara tentang Cak ya, Cak. Cak itu panggilan keakraban ya. Dia disebut egaliter tapi santun gitu loh ya. Tetap akrab. Dipanggil Cak gitu ya. Sebetulnya ini gue jadi ingat beberapa waktu lalu, sekitar 2-3 bulan lalu gue diskusi di WA itu dengan salah satu supporter. Dia supporter, gue porter. Dia supporternya salah satu kandidat presiden gitu ya. Gue juga nggak tahu, cuman itu adminnya nggak beres juga. Diskusinya itu pakai voicemail. Setelah gue cek, voicemail gue itu dihapus semua. Jadi apa gue ngomong, anggota grup nggak tahu, yang tahunya dari omongannya si supporter itu ya. Nggak tahu dia gimana ya, mungkin merasa tersudut dalam diskusi itu. Akhirnya dia bilang, sudahlah, saya nggak mau manggil Gus sekarang sama Gus Medik, saya mau manggil Mas saja gitu. Gue sempat tersenyum aja. Dalam hati gue, terserah lu. Memangnya dipanggil Gus terus gimana gitu? Enggak ya. Justru gue kan menggunakan nama virtual gue Gus Medik ya. Kalau dulu zaman sastra ya, pujangga lama, pujangga baru itu sering menggunakan nama sastra bukan nama aslinya. Itu dengan berbagai macam yang menyebabkan begitu. Seperti Adi Negoro itu bukan orang Jawa, itu orang Padang. Setelah dia berlari dari kejaran Belanda atau apa, dia pakai nama Adi Negoro. Dia orang Padang itu. Ya. Jadi penggunaan nama-nama, kalau sekarang nama virtual lah ya, kalau dulu nama Vena gitu ya, itu tidak seperti nama aslinya, itu memang ada dan banyak faktor yang melatar belakangnya kenapa begitu ya. Nah, seperti gue nih, gue yang ngambil nama pena gue atau nama virtual gue Gus Medik, itu sebetulnya bentuk kritik sosial gue. Karena kita sudah dipraming ya, kalau Gus itu anaknya kiai, punya pondokan. Ya. Padahal nggak harus begitu. Gus itu sama dengan Cak, ya. Apa saja, siapa saja boleh dipanggil Gus, boleh dipanggil Cak, nggak harus punya pondok, punya kiai. Jadi gua memprotes itu ya.
Makanya gue terus bilang Gus Beti gitu. Meskipun bukan anaknya Kiai dan nggak punya pondokan. Gitu. Ya, jadi kalau ada orang katakanlah merajuk kata orang Sumatera ya terus dia udahlah gue nggak mau manggil Gus, gue manggil Mas saja, Mas Beti, nggak mau gue panggil Gus Beti gitu. Ketika perdebatan di WA itu ya gue sih enjoy saja gitu. Oke, sekarang kita kembali ke Cak. Nah, Cak itu ya begitu, dia sama dengan Gus, Mas, Kang, Cak, itu sama sebetulnya. Bicara tentang Cak, ya ada beberapa Cak yang sangat terkenal. Cak Nur, itu dari Jombang juga itu tokoh pemikiran juga itu, yang era-era pasca 98 sempat juga diwacanakan sebagai capres ya, Cak Nur atau nama lengkapnya Nurkolis Majid ya. Semoga Allah merahmati tidur panjangnya ya. Kemudian ada satu lagi Cak Nun ya. Kita tahulah ya siapa Cak Nun. Itu dari Jombang juga, MH Ainun Najib yang mendahului sebelum Mas RG ya booming dengan diksi bajingannya ya. Cak Nun mendahului dengan diksi apa? Fir'aunnya ya. Itu dipanggil Cak Nun ya. Terus kemudian sekarang yang ngetop ini yang dilamar jadi cawapres ini Imin ya. Imin itu sebetulnya sebelum Cak dia sudah itu sebelum atau sesudah ya. Tapi yang jelas dia juga pernah menggunakan nama Gus apa gitu ya. Namanya tuh ditambahi ada siapa gitu, bukan Muhaimin Iskandar bukan gitu. Terus ada tambahan terus dipanggil Gus dengan nama tambahannya itu. Nah, tapi sekarang sepertinya dia tidak menggunakan itu dan terkenal dan semakin populer dengan panggilan Cak ya. Cak Imin ya gitu ya. Nah, gue sih hanya berpikir begini karena ini sekarang menjadi gurauan gitulah ya, atau bahasa kampusnya anekdot atau gimana ya, menjadi gurauan. Kapan kita bisa menunggu? Sepertinya bagus juga ini kalau dilamar. Ini juga Cak ini jadi cawapres ya. Tapi belum ada yang lamar dia. Kapan kita menunggu Cak Lontong dilamar menjadi cawapres? Ya, kita menunggu Cak Lontong dilamar menjadi cawapres. Oke, sampai di sini dulu politik embongan kita dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih.